Mau berhenti sini nggak? Enggak, lanjut. Hah? Habis. Apa balik lagi ya? Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita mau lanjut nih untuk ke part 2 perjalanan ke Dieng Wonosobo melewati jalur Krakalan dan Tol Kayangan. Jadi di sini akan kita informasikan juga ya situasi dan kondisi jika teman-teman ingin melewati tanjakan Krakalan ke Tol Kayangan pada saat hujan. Apakah jalanannya lancar, mulus, nggak ada yang berlobang atau gimana nih kondisi terbarunya? Yuk ikutin terus ya videonya. Sebenarnya kita emang pengen ngetes nih ya kekuatan motor Vario 160 yang biasa kita pakai. Ini udah sampai ke Labuan Bajo dan kita juga penasaran apakah bisa melewati tanjakan Krakalan yang tanjakannya memang lumayan panjang serta lumayan tinggi juga sih ya kalau melihat dari video-video teman-teman yang sudah pernah melewatinya. Untuk rutenya juga sudah dipandu sama Google Map, jadi belokan-belokannya juga udah bisa sangat mudah untuk diakses. Dan kalau teman-teman gak mau lewat tanjakan Krakalan, ini teman-teman juga bisa melalui jalur via Kajen. Jadi ada dua alternatif juga yang bisa dipilih. Tadinya kita emang rencana mau lewat Kajen ya, tapi saya udah protes gitu sama suami karena saya pengen lewat tanjakan Krakalan yang selama ini kita tonton di layar TV dan pengen lihat sih situasi aslinya tuh seperti apa. Nah, dari jalur Pantura ini adalah belokan menuju ke Tol Kayangan. Jadi sangat mudah sekali ya untuk ditemukan. Dan kita memasuki area Bawang, daerahnya namanya, sampai kita menyusuri jalanan di sini yang hanya satu jalur dan gak perlu belok-belok, jadi aman, gak perlu takut nyasar. Di sini cuacanya masih cerah ya teman-teman, tapi di depan sana udah kelihatan kalau mau hujan karena awannya lumayan cukup gelap seperti ini dan anginnya juga lumayan cukup kencang serta membawa udara yang dingin. Jadi saya yakin di depan sana bakalan terjadi hujan. Dari belokan jalur Pantura menuju ke Dieng ini diperkirakan waktu yang kita butuhkan sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke Dieng Wonosobo. Jadi memang jalanannya cukup panjang, tapi ini mayoritas akan menanjak karena melewati perbukitan dan juga hutan-hutan pinus di sekitaran daerah Bawang, Deles sampai menuju ke Dieng. Waktu juga menunjukkan udah pukul 2 siang dan kita mau cari masjid untuk melakukan ibadah sholat zuhur terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanannya. Jalanan udah mulai menanjak walaupun nggak begitu curam dan belokan-belokannya ini udah mulai nikung-nikung tajam. Jadi udah kayak pembalap aja nih ya, tikungannya lumayan tapi jalanannya masih bagus. Jadi nggak ada lubang-lubang yang terlalu parah, alhamdulillahnya. Dan khawatir kalau di sini hujan, jalanannya makin licin nih ya. Tapi alhamdulillah di sini kita belum terjadi hujan, jadi masih aman gitu kalau belokan-belokan dan tetap harus safety dalam mengendarai motor. Di jalur ini juga kecepatannya nggak bisa kencang-kencang banget karena begitu banyak tikungan-tikungan, jadi harus benar-benar fokus dan nggak usah ngebut-ngebut. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Sebenarnya kita juga udah beberapa kali lewat jalan ini, tapi dari arah pulang, jadi nggak banyak menemukan tanjakan. Malah sebaliknya, turunannya lumayan cukup panjang yang membuat rem-rem di mobil ini panas dan lumayan cukup bahaya juga ya untuk motor juga. Dari arah atas itu khawatir remnya panas jadi blong, jadi banyak sekali rambu-rambu yang memberitahu jika rem panas lebih baik istirahat terlebih dahulu. Pastikan juga ya teman-teman sebelum melakukan perjalanan jauh, periksa dulu kendaraan-kendaraan yang akan kita gunakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Terlihat juga ya teman-teman jalanannya nggak begitu rusak-rusak parah, hanya beberapa tambalan-tambalan dari
aspal-aspal yang agak terlihat beda tinggi ya. Tapi masih bisa dilewati lah, aman, ini mah masih nyaman lah untuk dikendarai dengan motor ya. Walaupun ini sebenarnya udah nanjak, tapi kelihatannya masih datar-datar aja ya. Begitulah kalau di kamera handphone dah. Akhirnya kita menemukan masjid juga yang lumayan cukup besar, bersedia toilet, jadi bisa sambil istirahat sejenak sambil menunggu gerimisnya agak reda sedikit. Dan di sini udah mulai berhenti. Setelah kita sholat, kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini kita lanjut lagi ya menuju ke arah Dieng dengan situasi cuaca yang udah mulai gerimis, dan kita sempat juga pakai jas hujan sebelum hujannya makin deras. Di sini juga tanjakannya udah tinggi ya teman-teman, lumayan panjang tapi masih aman untuk dilewati gitu, dan jalanannya juga udah mulai basah. Hujannya agak sedikit berhenti tapi bisa nyambung lagi ternyata di depan. Pemandangannya juga asik untuk dinikmati dan nggak begitu banyak pemukiman-pemukiman warga di sekitaran sini, jadi nggak ada yang berlalu lalang juga. Hanya beberapa motor dan mobil yang dari arah atas aja yang turun, dan kita mengendarainya memang santai sekali. Walaupun kita harus ngejar waktu ya, sebelum gelap harus sudah melewati tanjakan Krakalan dan Tol Kayangan. Sesekali hujan gerimisnya datang dan berhenti, jadi jalanannya tetap basah. Dan di sini juga banyak mobil yang menuju ke atas ternyata ya. Dan jalannya juga nggak begitu kencang, jadi harus hati-hati banget. Dan ini emang jalanan harus melewati rumah-rumah seperti ini karena ada tulisannya menuju ke Dieng gitu. Jadi memang sudah disarankan melewati jalur-jalur ini. Jalanannya juga ada beberapa titik yang agak rusak tapi nggak begitu parah, jadi bisa dilewati lah ya. Dan di belakang kita juga sempat ada mobil besar seperti Pajero Sport yang melewati jalur ini. Jadi memang ini jalanan yang benar disarankan untuk menuju ke Dieng Wonosobo via Tol Kayangan. Sambil menikmati perjalanan, kita juga melihat di kanan kiri kita ini bukit-bukit yang mengelilingi dan luar biasa indahnya. Lalu melewati pemukiman warga juga, dan kita memasuki hutan-hutan pinus seperti ini. Tapi nggak perlu khawatir karena di sini banyak tempat wisata seperti Bukit Sipundang ya, kayak gitu-gitu. Ada Bobo Kabin juga, ada tempat-tempat buat ngopi-ngopi cantik. Jadi tempatnya memang nggak begitu menyeramkan seperti hutan ya. Dan mayoritas jalannya memang menanjak, walaupun tanjakannya masih terbilang aman untuk kendaraan kita. Dan hutan-hutan pinusnya keren banget untuk diabadikan seperti ini. Dan hujannya juga masih lanjut dengan gerimis, jadi benar-benar khawatir jalanannya licin ya teman-teman. Sepanjang perjalanan ini gak ada yang lewat teman-teman, jadi sepi banget. Dan memang suasananya lagi hujan, jadi mungkin banyak orang yang menunda perjalanan atau udah ada yang sampai nih. Dan jalanannya tuh indah banget sambil ngeliatin pemandangan yang luar biasa, Masya Allah indahnya. Dan di sini saya udah diamanatin sama suami saya, kalau nanti motor ini nggak kuat nanjak di tanjakan Krakalan, saya nggak boleh panik dan juga melakukan gerakan-gerakan yang membuat dia nanti makin oleng. Jadi saya harus diem aja sampai benar-benar motor ini safety untuk turun. Jadi nggak boleh banyak adegan-adegan panik katanya. Udah ada tanda kalau kalian akan memasuki jalur tanjakan Krakalan. Wah, ternyata bener banget ya, ini adalah tanjakannya. Kelihatannya tuh datar aja, padahal ini nanjaknya lumayan panjang loh teman-teman. Jadi motor kita benar-benar ngos-ngosan dan sampai tenaganya habis ternyata. Mau berhenti nggak? Nggak, lanjut. Hah? Habis. Nggak, habis. Habis. Ya udah. Turun mama turun. Papa balik lagi ya.
cuma sampai sini. Tanjakannya masih ada di situ. Setelah turun dari motor, suami saya masih penasaran. Dia mau naik tanjakan kerakalannya sendiri. Apakah bisa? Ternyata nyanggup ini motornya naik sampai atas. Dan akhirnya saya memutuskan untuk naik ojek, karena nggak mungkin saya naik dengan motor dan pasti motornya nggak kuat jalan lagi. Dan terima kasih untuk tim kru dari Kerakalan yang sudah sangat membantu sekali untuk teman-teman yang mengalami kendala di tanjakan ini. Nggak kuat nanjak. Ternyata nggak kuat nanjak. Boncengan bawa box 3. Beban gede nggak kuat nanjak. Masa gini diungsikan titik ke motor yang lain. Kerakalan men. Dan setelah dibantu oleh tim Kerakalan, saya naik ojek. Dan untuk harga ojeknya ini tuh seikhlasnya ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak dipatok harga, jadi nggak perlu khawatir karena tim di sini sangat membantu sekali dan mereka baik-baik semuanya. Alhamdulillah memandu kita juga sampai tempat yang aman dan bisa kita berboncengan kembali. Dengan kondisi yang masih gerimis lumayan agak deras, kita melanjutkan perjalanan dan saya masih di ojek saya dan suami saya berada di depan dan ternyata motornya bisa naik tapi hanya sendiri ya, jadi nggak bisa berdua nih karena bawaan di box juga lumayan cukup banyak. Dan saya masih penasaran apakah kalau kita nggak bawa box ini berdua masih bisa nanjak nggak ya. Mungkin next kita akan coba lagi. Dan rencananya saya akan naik ojek ini sampai ke Bukit Sipundang ya kalau nggak salah namanya, karena masih ada 3 tanjakan lagi yang lumayan cukup curam untuk sampai ke tempat yang terbilang aman lah ya melalui tanjakan-tanjakan ini. Dan saya naik ojek aja masih sempet takut nih karena hujan, jadi jalanannya lumayan cukup licin, tapi alhamdulillah masnya sudah terbiasa mungkin ya mengendarai motor di cuaca hujan dan tanjakan seperti ini. Untuk jalanannya ini nggak ada yang berlubang terlalu parah ya teman-teman, hanya seperti inilah ya perubahan jalanan-jalanan di tanjakan Kerakalan sampai ke Tol Kayangan nih. Nggak begitu parah tapi nggak bagus-bagus juga, jadi ya standar aja lah ya, tapi nggak ada yang membahayakan, kitanya aja yang harus hati-hati dalam melewati setiap jalur di Tol Kayangan. Lumayan ya, cukup jauh juga saya naik ojek dan ternyata belum sampai nih sampai Bukit Sipundang. Itu adalah bukit tempat banyak orang istirahat juga dengan view yang keren dan bisa foto-foto. Sayangnya ini lagi berkabut dan nggak bisa kelihatan pemandangan. Ini suami saya lagi berhenti dulu untuk nunggu mobil yang di atas itu selesai menanjak, baru dia akan mengambil ancang-ancang untuk melewati tanjakan, karena ini tanjakannya langsung menikung ke atas teman-teman, jadi benar-benar harus dengan persiapan yang matang untuk melewati tanjakan yang satu ini. Menurut informasi dari tim Kerakalan, biasanya jika mobil atau motor yang sudah melewati tanjakan Kerakalan lulus, ini menuju ke atasnya juga insya Allah lulus katanya. Nah, itu Bukit Sipundang udah kelihatan, jadi kita akan berhenti di sana dan melanjutkan perjalanan berdua lagi. Naik ojeknya udah selesai. Kuat. Dan di sini kita sempat berhenti dulu ya teman-teman untuk bergantian dengan kendaraan dari atas. Lumayan cukup sempit juga dan jalanannya ada yang rusak seperti ini, bebatuannya lumayan cukup tajam-tajam ya, jadi harus hati-hati gitu kalau mengendarainya dan pelan-pelan. Udah memasuki Tol Kayangan nih teman-teman. Wah sayang banget ya karena pemandangannya tertutup kabut. Memang cuacanya juga lagi mendung sekali, jadi kita nggak bisa menikmati pemandangan dan berhenti sebentar karena masih gerimis. Niatnya sih mau main drone dulu, tapi karena hujan ya kita urungkan niat. Mungkin
Next, kita bisa mengambil gambar dengan view yang indah di sini pada saat cuaca cerah. Di sini juga kita menemukan tanjakan lumayan panjang ya teman-teman. Jadi jalannya tuh harus zigzag gitu biar motornya bisa naik gitu. Jadi kalau lurus aja kata info suami sih agak lemot. Jadi harus zigzag biar agak menggigit juga rodanya. Dieng tuh emang secandu ini ya, viewnya benar-benar perkebunan, bukitnya luar biasa sekali, dan di sini udah mulai dingin loh teman-teman. Jadi kalau mau ke Dieng jangan lupa bawa jaket yang tebal, sarung tangan sama kaos kaki, karena kalau mau bermalam di Dieng ini suhu udaranya benar-benar dingin sekali. Wah, pemandangan bukit-bukit yang mengeluarkan asap ini benar-benar indah ya untuk dinikmati teman-teman. Walau sedang berkabut, tapi tidak mengurangi keindahan yang ditawarkan di sekitaran Dieng Wonosobo. Jadi untuk teman-teman yang berencana ke Dieng melewati jalur Kerakalan dan Tol Kayangan, semoga video yang kita berikan memberikan informasi dan juga gambaran seperti apa jalur terbarunya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Untuk malam ini kita akan camping di salah satu bukit di sekitaran Dieng. Jadi jangan lupa ya untuk nonton video selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kita. Assalamualaikum.